Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Masjid As-Siddiq warga Komplek Griawinaya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah izinkan kita untuk melakukan dakwah digital sebagaimana kami informasikan kepada warga sekalian. Dan alhamdulillah saya Kisdiantoro di sini sudah dengan para narasumber. Ada Pak Ustadz Makmur. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Haji Deden. Beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kami informasikan bahwa ini adalah dakwah digital perdana yang kami lakukan di tengah wabah virus corona, ya. Jamaah sekalian, insya Allah sudah sangat paham bahwa sekarang ini kita memang tidak diperbolehkan untuk melakukan tausiah atau dakwah atau kajian-kajian yang menghadirkan banyak orang. Nah, di live kajian sore hari ini atau obrolan santai pada sore hari ini adalah satu di antara usaha ikhtiar kita dari DKM As-Siddiq untuk terus menghidupkan dakwah Islam dari Masjid As-Siddiq. Dan tema obrolan Islam pada sore hari ini adalah tentang sedekah, ya toh? Tentang sedekah, yaitu mengetuk pintu langit dengan sedekah. Ya, sedekah ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Setiap hari kita mendengar kata sedekah. Bahkan jamaah warga RW 14 ini hampir setiap hari diajak sama Pak Deden untuk bersedekah, ayo bersedekah membangun masjid kita. Alhamdulillah, seperti Bapak Ibu sekalian saksikan di belakang ini, masjid kita sudah berdiri di lantai 2 dan insya Allah akan terus dibangun sampai selesai, sampai sempurna. Nah, Pak Ustadz Makmur, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang sedekah ini, ya. Ini mungkin akan menjadi hujah bagi kita untuk terus bersemangat tentang sedekah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang sedekah, bahkan mungkin ada keraguan di masyarakat, mengapa saya harus bersedekah gitu. Mengapa saya harus bersedekah? Apa betul sedekah ini menjadikan saya kaya atau sebaliknya? Sedekah ini akan menjadikan kita menjadi miskin. Nah, ini faktanya hari-hari ini seperti apa? Seperti apa ini Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Toro dan Pak Ustadz Deden selaku Ketua Pembangunan Masjid As-Siddiq RW 14. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, tentunya dalam suasana yang lain, dalam bentuk dakwah yang lain, bukan dilihat dari mata acaranya, akan tetapi mana di balik acara itu mudah-mudahan membawa dampak positif bagi kita, wabil khusus bagi keluarga RW 14 Kompleks Griawinaya. Jamaah rahimakumullah dan hadirin yang sama-sama Allah muliakan, berbicara tentang sedekah ini atau dalam bahasa kita sering diartikan Sedekah. ya, sedekah memang kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu sedekahun ya, sedekah, tapi di kita sering diartikan sedekah. Ya. Nah, kalau dibahas secara langsung ya, tentang sedekah itu berasal dari kata sodako, ya. Sodako yang artinya benar. Jadi orang yang benar makanya disebut dengan sidik, ya. Salah Sidik. satu sifat Rasulullah itu adalah Siddiq. sifat Rasul as-sidik. Termasuk masjid kita pun diberi nama as-sidik. Ini luar Iya, biasa. luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan jemaahnya mengikuti
akhlak contoh yang dicontohkan oleh baginda kita, sehingga menjadi orang yang benar dalam ucapan, benar dalam perkataan, benar di dalam tingkah dan laku kehidupan keseharian. Nah, menurut pengertian hukum ya, bahwa sedekah itu sama dengan infak ya. Kalau sedekah itu memiliki arti yang sangat luas, menyangkut hal-hal yang bersifat non material. Iya. Kalau infak itu sama, intinya mengeluarkan apa yang kita miliki untuk kepentingan atau untuk diberikan kepada orang lain. Iya, Pak Ustadz, bahkan ya, karena sedekah ini tidak melulu soal materi, saya juga sempat membaca sebuah keterangan hadis bahwa tersenyum pun itu termasuk sedekah. Iya, betul sekali. Jadi sedekah itu lebih kepada, bukan hanya kepada materi, tapi kepada non material. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim dan Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka bisa bersedekah dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Termasuk sedekah pula, yaitu berhubungan suami istri, Mas. Sedekah ya, sedekah. Berdakwah, melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan orang-orang yang berselisih, berkata yang baik, berbuat yang menyenangkan orang lain, memberi senyum dengan ikhlas, membantu membawakan beban orang lain, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan dan sebagainya. Nah, itu termasuk sedekah. Bahkan tadi betul ada 50 hadis keterangan yang saya baca yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Nah, seperti tadi yang disampaikan bahwa amrun bil ma'ruf sedekatun wa nahyun an munkarin sedekatun. Jadi memerintah atau menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kepada kemungkaran juga itu adalah sedekah. Bahkan sedekah itu kalau di dalam hadis Imam Tabrani ya, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasuk. Jadi sedekah itu dapat menutup 70 pintu kejahatan. Subhanallah ya. Luar biasa ya. Jadi betul sekali ya. Termasuk tadi salah satunya senyum pun itu adalah sedekah ya. Jamaah, ini adalah sesuatu yang mengembirakan sekali yang tadi disampaikan oleh Ustadz Makmur. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki persepsi sangat sempit tentang sedekah ini, bahwa sedekah itu harus melulu dengan uang gitu ya. Sedekah itu saya memberikan sejumlah uang atau harta kepada orang lain atau ke masjid, dan ternyata makna sedekah atau perspektif sedekah ini jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang selama ini mungkin masih dipikirkan oleh kita. Dan berzikir ya, mengajak kepada kebaikan, itu sudah termasuk bagian dari sedekah atau sedekah. Nah, Pak Ustadz, tentang sedekah ini ya, kan mungkin masih banyak yang berpikir bahwa sedekah itu harus berupa materi, dan tadi sudah dijelaskan bahwa sedekah itu tidak melulu soal materi. Nah, ini mungkin jamaah perlu diyakinkan ya tentang keutamaan bersedekah gitu, termasuk yang materi dan non materi itu. Keutamaan sedekah itu luar biasa ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, keutamaan sedekah itu bisa kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran, umpamanya di Al-Baqarah 2 masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin sanadil kulli subulatin wa huwa yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta
infaknya di jalan Allah, Iya. bagaikan menanam satu buah kecil, kemudian tumbuh menjadi 7, dari 7 dikali 100, bahkan Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja yang diberkati. Ya. Jadi ketika kita bersedekah, setiap yang kita keluarkan itu sudah pasti Allah melipat gandakan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu, ketika seseorang berbuat baik, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanatin falahu aslu amsalihha. Amsalihha, barang siapa ya yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika kita umpamanya menitipkan kepada panitia pembangunan umpamanya Ya. 100.000, tinggal Ya. dikali kali 7 Kali 7 kali 100. itu luar Subhanallah biasa. ya. Makanya kalau menurut perhitungan kita, harta yang kita keluarkan itu berkurang Iya. menurut Menurut perhitungan kita. Akan tetapi di hadapan Allah, usia Allah, justru harta kita itu akan dilipat gandakan luar Iya. biasa. Makanya tidak ada istilah orang yang rajin sedekah itu terjerumus kepada kemiskinan. Iya. Tapi justru orang yang bersedekah itu Allah melipat gandakan harta. Dari sisi, dari samping kanan, samping kiri, kadang-kadang mereka itu layak kasih sebagai pemimpin. Banyak contoh-contoh lah, namanya orang-orang yang bersedekah baik di zaman Rasulullah ataupun yang kita alami Iya. sekarang, ya. Betul. Orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah itu luar biasa. Allah menggantinya itu dengan jalan yang tidak Iya. disangka-sangka. Ya Pak Ustadz, bahkan sahabat Rasulullah Muhammad SAW ini berlomba-lomba dalam bersedekah. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah Muhammad SAW mengumumkan akan melakukan jihad atau berperang ya. Ketika itu ada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar kalau nggak salah. Ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, apa yang engkau sedekahkan untuk Islam waktu itu? Mungkin ada keterangan lengkapnya seperti apa ini Ustaz ya? Ya, kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW, terutama untuk memotivasi, Iya. motivasi para sahabat, ya, yang disebut dengan berjihad. Iya. Berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Mereka tidak tanggung-tanggung ketika mereka berjihad membela agama Allah, mendampingi Rasulullah dalam hal perjuangan. Mereka rela mengorbankan apa yang dia miliki. Makanya kita lihat sahabat Abu Bakar itu sahabat yang kaya, Umar sahabat yang kaya, bahkan Utsman bin Affan itu sahabat yang kaya raya. Tapi mereka ketika hijrah ke Madinah, ya, semua itu ditinggalkan. Bahkan nanti ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, bagaimana beliau meninggalkan harta yang dimilikinya. Kalau sahabat-sahabat tadi itu berjuang membela agama Allah pada masa Rasulullah SAW itu tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Ya. Mereka sebab yakin dari apa yang ia korbankan, apa yang ia sedekahkan, itu didasari dengan keikhlasan membela agama Allah, dan Allah akan memberikan pengganti yang luar Iya. biasa. Nah, saya ke Pak Deden, ke Pak Haji Deden ya. Saya senang sekali Pak Haji Deden menjadi ketua panitia pembangunan Masjid As-Siddiq, dan luar biasa saya sebagai warga masyarakat dan juga jamaah masjid ini menyaksikan hari demi hari pembangunan Masjid As-Siddiq. Nah, saya ingin tahu nih Pak Deden soal pengalaman spiritual awal Pak Deden menerima